Saya ucapkan, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin seluruh partisipan Islamic Studies Forum yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga amalan Ramadan kita tahun ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dapat merayakan kembali Ramadan tahun depan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat kembali bertemu walau melalui virtual Zoom meeting dalam agenda Islamic Studies Forum yang ditaja oleh Akademi Hikmah dengan tema urgensi dakwah politik dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salawat beserta salam tak lupa kita lafazkan untuk Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta Islamic Studies Forum yang ditaja oleh Akademi Hikmah dengan tema urgensi dakwah politik dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang sama-sama kita hormati narasumber Bapak Dr. Ropini El Ishak, Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro, Ibu Moderator, Ibu Dr. Majang Faluti, dan seluruh hadirin peserta Islamic Studies Forum yang berbahagia. Baiklah, langsung saja kita mulai acara pada sore yang berbahagia ini. Riau digelar kota bertuah, kalau udah sampai dijamin mewah. Agar acara semakin berkah, mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mbak Zila, suaranya mute.
Baik, mohon maaf karena ada kendala teknis. Kita lanjutkan. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang masih bergabung. Acara selanjutnya yakni memasuki acara diskusi bersama dua narasumber kita, yakni Bapak Dr. Robini L. Ishak dan Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putra MSI, yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Majang Falupi. Kepada Ibu, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih kepada Master Seremoni pada sore hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan iman serta Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di forum sore hari ini. Kemudian juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam dan selamat datang kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putra MSI selaku pembina Yayasan AR Baswedan dan juga narasumber pada acara sore hari ini. Kemudian juga yang kedua yang kami hormati Bapak Dr. Robini L. Ishak selaku narasumber kedua pada sore hari ini. Kemudian juga yang saya muliakan Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir pada forum Akademi Hikmah yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan menghadiri acara kajian kita pada sore hari ini di awal bulan Syawal yang pada sore hari ini mengangkat tema dengan tajuk urgensi dakwah politik dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini untuk saya ini sesuatu yang baru untuk topik ini. Jadi saya dipaksa ini oleh Pak Hamim untuk belajar terkait dengan dakwah politik dan belajar langsung dari ahlinya, saya kira yang sangat berkompeten sekali narasumber kita pada sore hari ini yaitu Dr. Robini L. Ishak. Terima kasih kepada Bapak Dr. Robini yang telah berkenan hadir pada sore hari ini. Mungkin saya tidak terlalu banyak untuk memberikan pengantar terkait dengan urgensi dakwah politik. Mungkin nanti saya lebih membuat ringkasan dari materi yang Dr. Robini sampaikan, karena terus terang saya sudah membaca sedikit, tetapi saya kira saya harus lebih banyak lagi belajar, dan saya kira sore hari ini dengan penuh semangat ini ya, saya kemudian ingin belajar lebih banyak. Karena dari dua kata ini ada dakwah dan politik gitu kan ya. Jadi ini ada dua hal yang kemudian disinergikan gitu kan ya. Saya kira yang kemudian nanti wujudnya adalah bagaimana kemudian bisa memunculkan masyarakat adil dan makmur. Ya, jadi apakah ini nanti dakwahnya adalah para politikus yang kemudian menggunakan media dakwah gitu kan ya. Kemudian para politikus ini sendiri kemudian siapakah? Apakah para dai, ustadz gitu kan ya, kiai di sini, ataupun memang kandidat-kandidat yang terlibat di kegiatan politik seperti itu. Nah, ini yang kemudian mungkin nanti kita banyak belajar dari sini, khususnya saya secara pribadi yang masih awam terkait dengan dakwah politik. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita akan mengikuti materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Robini L. Ishak. Beliau adalah dosen di IAIN Kediri, dan beliau juga sudah menerbitkan beberapa buku, dan salah satunya adalah terkait dengan dakwah politik, sehingga makanya tadi saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kita langsung dari narasumber yang memang kompeten terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Robini L. Ishak, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo.
Pak Dr. Robi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabi wa mawalah. Yang kami hormati Bapak Hamid Zarkasi, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Moderator yang kami hormati, serta Master of Ceremony dan juga peserta diskusi pada sore hari ini. Patut kita rasanya bersyukur pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam ruang virtual untuk menyambung pikiran. Kalau di Lebaran kita berkunjung itu kita menyambung tali silaturahim, nah, kiranya perlu dilanjutkan dengan silatul fikri yang menyambungkan pikiran kita, ide-ide kita, gagasan kita dalam konteks apa? Dalam konteks bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan kita dan kemudian pada giliran selanjutnya bisa kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi sekaligus juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mungkin akan langsung ke materi. Kebetulan saya memiliki satu buku tentang ilmu dakwah dan baru saja kami juga luncurkan buku hasil refleksi kami terkait dengan aspek-aspek atau permasalahan-permasalahan sosial kebangsaan yang kita alami setidaknya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir ini. Ditinjau dari perspektif dakwah, atau saya awali dari perspektif dakwah, pada prinsipnya dakwah itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan, yang pesan itu berasal dari nilai dan agama, dengan harapan bahwa pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh khalayak yang menjadi sasaran dakwah kita, dan kemudian setelah itu mereka bisa melaksanakan pesan yang kita sampaikan dalam kerangka untuk mendapatkan atau memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu prinsip dakwah. Mengingat kita harus menyampaikan pesan dakwah kepada khalayak, yang khalayak itu memiliki berbagai macam karakter, maka dalam Al-Quran disebutkan ada 3 metode dasar di dalam berdakwah, yaitu yang pertama adalah bil hikmah, yang kedua mau'idhah hasanah, yang ketiga mujadalah bil ahsan. Bil hikmah seringkali diartikan bahwa dakwah itu tidak selalu tidak melakukan dalam tanda petik kekerasan begitu. Selalu lembut, ya, kemudian sabar, tidak pernah menggunakan kata-kata keras atau tidak pernah mengancam, tidak pernah menggunakan tindakan-tindakan yang sifatnya tegas begitu. Itu yang seringkali dipahami. Padahal kalau kita mau lebih lanjut di dalam bukunya Muhammad Ali Aziz itu juga disebutkan yang namanya hikmah itu adalah menempatkan sesuatu dengan keyakinan bahwa sesuatu itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga tidak selalu harus, yang namanya hikmah itu tidak selalu harus lembut. Kadang-kadang keras pun bisa masuk kategori hikmah begitu. Tetapi memang kita harus paham kapan kita harus lembut dan kapan kita harus keras. Ini Nabi pun ya dikenal lembut dengan para sahabat, dengan umat Islam, tetapi juga keras kepada kaum kufar, kaum musyrik dan sebagainya yang tidak bisa diajak berkompromi gitu. Itu hikmah. Yang kedua adalah dengan mau'idhah hasanah, pelajaran yang baik. Ini pun juga tentu tidak bisa lepas dari objek dakwah kita. Dan yang ketiga adalah mujadalah bil ahsan, dengan cara yang baik, atau berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik. Dalam konteks yang lebih luas, berdebat dengan cara yang baik itu sering disebutkan atau sering dimaknai dengan perang wacana, perang pemikiran ya, yang terjadi di antara umat Islam maupun umat yang lain. Baik, saya ingin berlanjut pada permasalahan berikutnya ini.
Nah, setelah kita menggunakan 3 metode dasar tersebut yang itu sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut, ini maka sebenarnya kita perlu berpikir, bukankah kita sudah melakukan banyak ini saya share screen cuma dalam bentuk Word, ini nggak apa-apa ya. Saya belum sempat bikin PPT ini tadi. Nggak apa-apa, Dokter Opingi, nanti mungkin dibesarkan dikit aja. Oke. Ya. Atau mungkin Mbak siapa tadi yang ini bisa menampilkan? Mbak Nurazila. Tadi sudah saya kirim materinya, ini. Sudah saya kirim materinya, mungkin bisa ditayangkan. Ya. Oke, sambil menunggu itu, ya. Nah, problem dakwah kita itu sebenarnya adalah sangat kompleks. Ya, langsung ke halaman 2, Pak, ya. Ya, halaman 2. Nah, ini problematika dakwah kita nih. Jadi banyak problem-problem dakwah yang kita hadapi. Apa di antaranya ada tentang disharmoni sosial yang banyak terjadi, kemiskinan, kemudian dekadensi moral, kemudian juga rendahnya tingkat pendidikan, permasalahan lingkungan, ya, kemudian sumber daya alam dan sebagainya. Itu adalah problem-problem dakwah sebenarnya. Selama ini itu tidak dianggap sebagai problem dakwah. Ya, mengapa? Karena dakwah dipahami sebagai satu kegiatan menyampaikan pesan secara lisan dalam bentuk khutbah, dalam bentuk pengajian, dalam bentuk tulisan ini. Sehingga apa? Problem-problem yang sifatnya berkaitan dengan pendidikan, dengan ekonomi dan sebagainya tidak dianggap sebagai problem dakwah. Padahal itu adalah bagian dari permasalahan dakwah kita. Mengapa menjadi bagian permasalahan dakwah kita? Karena problem tersebut mau tidak mau akan menjadi penghalang atau penghambat, ya, atau sebaliknya menjadi pendukung dakwah kita. Ada satu hadis yang sangat-sangat familiar bagi kebanyakan kita adalah apa? Kadal fakru ayyakuna kufron. Ini bahwa orang yang fakir atau kefakiran itu mendekatkan seseorang pada kekafiran. Ini. Bahkan dalam satu ayat juga disebutkan kita wabtaghi fima atakallahu dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, satu misal. Ini dan sebagainya. Ini menjadikan permasalahan kemiskinan, permasalahan pendidikan, permasalahan lingkungan hidup, permasalahan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya alam ini mau nggak mau menjadi permasalahan dakwah, bukan permasalahan yang lain. Ini. Nah, mengapa problem-problem tersebut bisa terjadi? Yang pertama di antaranya adalah tadi sedikit mohon maaf ada sedikit kekurangan ya. Yang pertama adalah karena aspek kepemimpinan kita. Ini mengapa begitu? Kita ingat di dalam satu ayat surat Al-Baqarah ayat 30 yang menyebutkan bahwa Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengelola di muka bumi. Ini ada kepemimpinan. Itu adalah ayat kepemimpinan. Ini. Nah, sumber permasalahan tersebut sebenarnya tidak atau ujungnya adalah pada kepemimpinan ini. Apa persoalan di dalam kepemimpinan? Yang pertama adalah kepemimpinan disebabkan oleh seseorang yang sebenarnya tidak mampu atau tidak layak untuk menjadi pemimpin, tetapi menjadi pemimpin. Ini. Yang kedua, ini yang ada kekurangan tadi di dalam tulisan ini adalah apa? Sistem kepemimpinan yang kita anut. Dalam bukunya Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, sistem kepemimpinan itu bisa dalam bentuk khilafah kerajaan, bisa dalam bentuk demokrasi, bisa dalam bentuk apalagi ya kepemimpinan yang sifatnya adalah kolektif, bisa macam-macam. Tidak harus dalam bentuk kerajaan dan sebagainya, tidak. Mengapa? Sahabat Nabi, 4 sahabat Nabi itu sudah memberikan contoh bagaimana sistem kepemimpinan itu dibangun. Mulai dari pemilihan.
kita ingat bagaimana sejarah Abu Bakar menggantikan Nabi. Beliau diangkat oleh para sahabat secara aklamasi. Ini. Kemudian Umar bin Khattab, beliau diangkat melalui satu kesepakatan para sahabat yang merupakan perwakilan. Ini. Kemudian juga Utsman bin Affan, dan juga siapa itu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini adalah Umar bin Khattab itu ditunjuk oleh Abu Bakar dengan kesepakatan para sahabat. Ini. Nah, ini adalah sistem kepemimpinan yang sudah dicontohkan oleh para sahabat yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Sehingga sistem kepemimpinan yang kita anut, apakah itu dalam bentuk kerajaan, apakah itu dalam bentuk demokrasi, perwakilan, demokrasi langsung dan sebagainya, ini adalah satu bentuk kepemimpinan yang kita yang kita anut ini. Nah, kadang kita mengikuti satu sistem, tetapi kita tidak kita anut secara mutlak atau tidak kita anut secara maksimal, tidak kita laksanakan secara maksimal. Inilah yang menjadi problem dalam sistem kepemimpinan kita. Ini. Nah, oleh karena itu, maka kita harus tengok terlebih dahulu bagaimana Nabi kita itu di dalam menjalankan kepemimpinan selama beliau berdakwah di di Makkah maupun di Madinah. Ke bawah, Mbak, coba ke bawah. Ini. Nah, ya ke bawah ini. Oke. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam satu ayat, ya, surat At-Taubah ayat 71 disebutkan, ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah dan seterusnya. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam menjalankan kepemimpinannya, ini menjalankan ayat 71 dari surat At-Taubah. Yaitu apa? Bagaimana menjadikan mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saling bahu-membahu, saling melengkapi, saling menutupi, saling saling melengkapi. Ini di dalam apa? Dalam amar ma'ruf nahi munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dan kemudian dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah satu kunci kekuatan kita di dalam melakukan dakwah Islamiyah. Ini. Nah, selanjutnya, ya, dari permasalahan yang ada atau dari kekuatan yang ada ini, ya, problem kita adalah apa? Kita relatif tidak memanfaatkan kekuatan yang ada itu dengan maksimal. Ini. Padahal itu bisa kita manfaatkan untuk membangun kekuatan yang maksimal, ya, dalam konteks apa? Pertama, ini untuk membentuk kepemimpinan yang bahasa orde reformasinya adalah legitimate, kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat, yang diterima oleh masyarakat. Ini. Sehingga apa? Kepemimpinan yang kuat ini, kepemimpinan yang diakui oleh masyarakat ini pada akhirnya apa? Bisa menjadi kekuatan tersendiri. Ini. Nah, bagaimana kepemimpinan yang kuat itu terbangun? Ini seperti diceritakan dalam surat An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa yuta'a bi'idznillah. Jadi Nabi itu diutus, ini Nabi itu diutus untuk apa? Ditaati dengan izin Allah. Ini bagaimana seorang pemimpin itu bisa ditaati kalau apa? Kualitas kepemimpinannya atau kualitas dirinya itu tidak memenuhi syarat. Maka saya jadi ingat tulisan dari Toto Tasmara, mengapa Yahudi berprestasi. Yahudi berprestasi karena apa? Yahudi itu berjuang keras untuk mewujudkan, untuk membuktikan bahwa dirinya, kelompoknya, atau bangsanya, suku bangsanya adalah suku bangsa yang memang betul-betul hebat. Maka Yahudi itu sangat mengutamakan pendidikan. Tidak ada negara yang tingkat pendidikannya setinggi Yahudi.
Bahkan banyak ilmuwan yang lahir dari orang-orang Yahudi. Ini. Nah, inilah mengapa Yahudi pada akhirnya memiliki kekuatan yang luar biasa di mata dunia. Ini. Nah, kita juga mestinya mencontoh itu. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa ditaati, bagaimana seorang pemimpin itu bisa diikuti, bagaimana seorang pemimpin itu bisa dijadikan sebagai referensi. Maka kualitas pemimpin itu haruslah kualitas pemimpin yang baik, yang bagus. Ini. Oke. Yang kedua, ke bawah Pak, coba. Terus ke bawah. Ini yang kedua. Ya. Mengapa pemimpin itu harus memiliki kualifikasi tersendiri, ya, sehingga dia patut untuk ditaati? Karena tugas pemimpin itu adalah apa? Bagaimana memetakan masalah dan kemudian membagi tugas kepada para orang-orang yang dipimpin. Kita bisa baca bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menghadapi perang ini, beliau selalu melakukan pembagian tugas ini kepada para sahabat. Pada saat tertentu bahkan Nabi memberikan wewenang kepada satu sahabat untuk memimpin perang, untuk mencari solusi bagaimana cara terbaik untuk memenangkan peperangan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari kemampuan seorang pemimpin untuk memetakan masalah dan kemudian mendistribusikan tugas itu kepada orang-orang yang dipimpinnya. Ini dalam surat At-Taubah ayat 122 di situ disebutkan ini bagaimana orang-orang mukmin itu tidak selayaknya semuanya pergi ke medan perang, tapi harus berbagi tugas. Ada yang pergi ke medan perang dan kemudian ada yang di rumah untuk mendalami agama supaya supaya ketika pasukan yang awalnya berperang ini kembali ke kampung, mereka bisa diberikan upgrading pengetahuan. Ini pembagian tugas, pemetaan masalah yang harus dilakukan. Yang kedua, yang ketiga, tugas pemimpin adalah bagaimana menyatukan langkah. Bagaimana menyatukan langkah, bagaimana menyatukan kekuatan-kekuatan yang ada, bagaimana membangun visi bersama. Yang visi bersama itu tidak lain adalah apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terciptanya rahmat di seluruh alam. Kemudian juga digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 126, doa Nabi Ibrahim agar Makkah dijadikan sebagai kota yang aman, damai, ya, dan kemudian masyarakatnya diberikan kelimpahan rezeki. Dalam surat Saba, ya, surat Al-Saba ayat 15 kalau nggak salah, itu digambarkan bagaimana negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini adalah satu visi yang bisa menyatukan langkah dari berbagai kekuatan yang ada, dan itu harus disadari oleh oleh para pemimpin. Nah, sekaligus menyinggung apa yang disampaikan oleh Ibu moderator tadi, siapakah sebenarnya para dai politik ini, ya. Dai politik ini tidak hanya mereka calon-calon pemimpin daerah, calon pemimpin presiden, kemudian calon legislatif, ya, atau para dai yang di atas mimbar. Tidak hanya itu, semuanya ini tergabung dalam yang namanya dai politik. Mengapa demikian? Ya, karena suatu kerja untuk membangun masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini tidak bisa dilakukan sendirian. Ini meskipun dibutuhkan pemimpin yang visioner, pemimpin yang mampu memetakan permasalahan, pemimpin yang mampu mendistribusikan tugas kepada bawahannya, tetapi mereka itu butuh disokong oleh pemimpin-pemimpin pada level bawah yang bisa menerjemahkan visi dan misi yang dicanangkan oleh pemimpin pada level atasnya. Ini makanya ke bawah, Mbak, ya. Dalam satu hadis disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati dan seterusnya. Ini adalah penjabaran dari
bagaimana setiap pemimpin ini bertanggung jawab terhadap setiap kepemimpinannya sesuai dengan levelnya masing-masing. Ini baik, lanjut ke bawah. Ya. Kemudian ini baik, langsung ke bawah. Lalu bagaimana di era modern saat ini? Di era modern saat ini kita perlu menengok kembali satu ayat yang memberikan kepada kita motivasi yang luar biasa, ya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Ya, al-ayat, ya. Ayat ini memberikan satu motivasi kepada kita, memberikan satu dorongan kepada kita bahwa kita itu adalah umat yang terbaik. Karena kita umat yang terbaik, maka apa? Kita perlu melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini, dan juga apa? Kita tidak bisa lepas dari apa? Keimanan kepada Allah. Ini ayat inilah yang menurut saya bisa menjadi salah satu motivasi kepada kita semuanya untuk apa? Untuk menjalankan dakwah sesuai dengan level kepemimpinan kita, sesuai dengan amanah yang ada pada diri kita. Ini kenapa ini? Karena ini tanpa kita memiliki semangat ini, ya, maka apa? Kita akan berebut mendapatkan atau berebut citra masing-masing. Ini padahal di sini yang diinginkan oleh Allah SWT bagi umat manusia adalah apa? Bagi umat Islam khususnya adalah apa? Bagaimana kita menjadi umat, menjadi satu kesatuan, kelompok masyarakat yang bersatu, ya, yang kelompok tersebut secara bersama-sama melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ini. Sehingga di sini konteksnya bukan lagi individual. Orang tidak seharusnya mencari nama masing-masing, tetapi bagaimana saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ini. Oleh karenanya apa? Setiap kita ini mesti memiliki kesadaran bahwa kita harus melakukan dakwah, ya, harus membangun kekuatan dakwah, ya, di berbagai macam bidang. Tidak terkecuali adalah kemampuan kekuatan dakwah kita di bidang politik. Oke, lanjut, Bapak. Dalam konteks keindonesiaan, ya, kita sebenarnya perlu prihatin, ya. Kita sebenarnya perlu prihatin. Mengapa? Karena kekuatan dakwah politik kita itu mengalami penurunan terus-menerus. Ini, kalau kita cari data tentang suara partai politik khususnya, ini, pada tahun 1955 dan pada tahun 1971, kemudian pada tahun 2014, 2019 dan lainnya, ini kekuatan politik umat Islam yang tergabung dalam partai politik terus menurun. Tahun 55 kekuatan partai politik waktu itu PNI ini setara dengan Masyumi. Ini setara dengan Masyumi. Ini salah satu contoh. Nah, tapi ini yang tahun 2019, ya. Saya tidak cantumkan data yang tahun 55. Di tahun 55 itu kekuatan politik PNI dengan kekuatan politik Masyumi itu seimbang. 57 kursi didapatkan, sama-sama 57. Meskipun kalau dari perolehan suara, PNI itu mendapatkan 22%, Masyumi mendapatkan 20%. Ini. Tetapi pada tahun 2019 kita bisa bisa tengok, ya, perolehan suara partai-partai yang berbasiskan agama ini seperti PKB ini hanya 9,9%, PKS hanya 8%, PAN hanya 6%,
6,8, PPP hanya 4,5%. Ini menunjukkan bahwa kekuatan politik kita ini menurun. Ini kekuatan politik kita menurun. Makanya apa? Wajar kalau kemudian bagaimana pengelolaan kemiskinan, bagaimana pengelolaan sumber daya alam dan sebagainya, ini juga mengalami problem yang luar biasa pada saat ini. Ini kenapa? Karena menurunnya kekuatan politik ini mau tidak mau akan berakibat pada menurunnya referensi dalam pengelolaan bangsa dan negara itu pada Al-Quran dan sumber-sumber ajaran agama. Ini pengelolaan negara tidak lagi bersumber atau berlandaskan pada nilai-nilai agama yang memang seharusnya dijadikan sebagai referensi, tetapi bersumber pada ide-ide yang lepas dari nilai-nilai agama. Itulah makanya apa? Kita pada saat ini siapapun harus membuka pikiran kita, membuka wacana kita, bagaimana kita dakwah di bidang politik. Bagaimana kita membangkitkan kekuatan politik kita di tengah masyarakat supaya kita kembali ya mengembalikan sumber-sumber aturan di dalam penyelenggaraan bangsa dan negara ini berdasarkan pada nilai-nilai dan ajaran agama. Sebagai penutup, ya, kalau kita ingat pada UUD 1945 di dalam pembukaannya atas berkat rahmat Allah ini menunjukkan bahwa kita ini adalah sebagai bangsa yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan itu sebagai nilai-nilai utama yang dalam bahasa praktis di kegiatan penataran P4 itu dulu waktu itu adalah apa? Sila pertama menjiwai sila kedua menjiwai sila ketiga dan seterusnya sampai pada sila kelima. Ini. Tetapi yang terjadi pada saat ini proses jiwa menjiwai tidak berjalan dengan yang semestinya. Sehingga setiap ide, setiap gagasan yang ada di dalam pengelolaan bangsa dan negara ini menjadi tidak lagi komprehensif dan koheren antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lain. Inilah sekali lagi maka kita harus kembali membuka wacana kita betapa pentingnya kita untuk membangun dakwah di bidang politik, di aspek politik, sehingga kita perlu menempatkan yang namanya calon atau anggota legislatif itu anggota legislatif yang memiliki nilai-nilai, membawa visi-visi keagamaan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita mencalonkan orang-orang yang calon pemimpin daerah, pemimpin nasional itu yang memiliki visi dan misi yang berdasarkan pada nilai-nilai agama yang selama ini mulai bias, selama ini mulai cair, sehingga kita tidak bisa berharap banyak kepada para pemimpin bangsa yang ada, karena mereka tidak lagi kental di dalam membawa visi dan misi keagamaan. Itulah kira-kira poin saya, nanti bisa berkembang ya, dan memang sangat ini menjadi sangat melebar ya. Kenapa? Karena memang problem dakwah itu tidak hanya fokus di dalam bagaimana kita menyampaikan pesan melalui media, tidak, tetapi bagaimana pesan itu bisa dirangkum, bisa disampaikan, bisa dikelola oleh para pemimpin, sehingga pesan dakwah itu bisa menjadi satu regulasi yang mendorong masyarakat menerima dan menjalankan nilai-nilai agama. Kira-kira untuk sementara itu, ya, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Jadi, matur nuwun Dr. Ropi atas ulasannya yang sangat, saya kira sangat to the point, sangat clear dan sangat menarik ya, memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya seperti apa sebenarnya kalau kita melihatnya mungkin yang awam ini dakwah modern itu sebenarnya seharusnya seperti apa, sehingga kemudian nilai-nilai yang kemudian yang ingin disampaikan itu bisa masuk ke seluruh kalangan seperti itu.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Dr. Haji Hamim Zarkasi Putro MSI. Sedikit tentang beliau, mungkin ya, saya kira ini teman-teman semuanya yang hadir di sini, saya kira sudah sangat mengenal Dr. Hamim. Beliau adalah pembina, Dewan Pembina Yayasan Air Baswedan, kemudian selain itu beliau juga dosen di program Magister dan Doktor FITK UIN Sunan Kalijaga. Kemudian beliau juga adalah Sekretaris Kopertais Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga sebagai Sekretaris Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Korpres Kahmi Daerah Istimewa Yogyakarta dan anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Dan masih banyak lagi, saya kira kalau saya harus sebutkan satu-satu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita akan mengikuti uraian dari Dr. Hamim Zarkasi Putro. Monggo silahkan Dr. Hamim. Terima kasih Ibu Dr. Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa masuk? Sangat jelas Dr. Hamim. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mayang. Materinya bagus juga dari Pak Dr. Robi dan ini ada guru saya yang sangat saya banggakan, Ibu Profesor Siti Hamamah, yang mengikuti, nanti mungkin juga dimintai pemikirannya, dan ada tokoh-tokoh yang lain, tidak saya sebutkan satu persatu supaya waktu kita efektif ya. Saya akan mencoba untuk share materi ya. Untuk materi pendamping dari Mas Robi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi tentang sekedar mungkin mengulangi ya secara sederhana apa itu dakwah gitu ya. Bisa diartikan sebagai memanggil ya, kemudian menanamkan, mengundang ya, mengajak juga, menyeru, menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya kalau kita dalam hal ini adalah untuk menyiarkan agama. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Robi bahwa nanti menyiarkan agama tidak sekedar di mimbar, tapi akan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia gitu ya. Nah kemudian memahami sedikit tentang politik. Politik selalu berkaitan dengan power, dengan kekuasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Kay bahwa politik terdiri dari hubungan antara superordinal dan subordinasi, kemudian antara dominasi dan submisi, antara yang memerintah dengan yang diperintah. Ringkasnya selalu ada yang di atas dan ada yang di bawah gitu ya. Makanya kemudian ketika kita bicara tentang state, misalnya negara, itu ya ada yang memerintah dan juga ada yang diperintah. Yang memerintah namanya ya penguasa, kemudian yang diperintah namanya masyarakat atau rakyat. Gitu ya. Nah kemudian kita dulu ketika awal-awal reformasi banyak membaca buku dari Cakrawala Islam yang ditulis oleh Prof. Amin Rais yang menjelaskan bahwa bagi seorang sekularis pragmatis, ya, suatu tindakan politik adalah baik apabila dapat memberikan benefit, memberikan keuntungan praktis dan manfaat yang sifatnya material. Sedangkan bagi seorang Muslim, tindakan politik adalah baik apabila tindakan itu bermanfaat bagi seluruh umat sesuai dengan misi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau mereka yang sekularis pragmatis itu orang mengatakan ya politisi yang pragmatis itu selalu berbicara tentang rasio benefit and cost secara material yang diperoleh secara cash gitu ya. Makanya disitulah orang sering mengatakan ya kalau berpolitik itu mungkin lawan dari orang yang sekularis pragmatis adalah orang yang idealis gitu ya. Jadi idealisme dalam berpolitik yang masih mempertimbangkan tentang fatsun politik, ya, politik yang bermoral, politik yang beretika, yang itu saya kira yang diajarkan oleh Islam adalah
berpolitik dengan fatsun politik itu, politik yang beretika, politik yang bermoral gitu ya. Nah, dalam buku itu juga dijelaskan bahwa Islam memandang politik itu ada dua jenis, ada high politics, ada low politics. Ada politik tingkat tinggi atau politik kualitas tinggi, ada politik kualitas rendah atau politik tingkat rendah gitu. Nah, kita lihat bagaimana dari masing-masing itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang high politik, politik tingkat tinggi, maka ada beberapa adegiem yang harus kita cermati bersama. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap jabatan politik hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara yang sebaik-baiknya. Ini saya kira nilai-nilai Islam juga berbicara tentang itu ya, bahwa kita mendapatkan amanah itu harus dilaksanakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, setiap jabatan politik mengandung dalam dirinya adanya mas'uliyah atau pertanggungjawaban atau accountability gitu. Makanya kalau misalnya kenapa misalnya bangsa Indonesia dulu pilihan oleh MPR sekarang dipilih oleh rakyat itu kan supaya accountability itu pertanggungjawabannya itu lebih dekat ya, karena yang milih dengan yang dipilih itu langsung gitu, sehingga pertanggungjawabannya lebih konkret. Meskipun sekarang ada wacana kembali mungkin akan ditarik ke lembaga MPR lagi misalnya gitu. Saya kira ini kan dinamika dalam perpolitikan. Dan yang ketiga, bahwa kegiatan politik harus dikaitkan secara kuat dengan yang namanya prinsip ukhuwah atau brotherhood ya. Jadi ukhuwah kita mengenal ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, ada ukhuwah Basariyah gitu ya. Itu semuanya harus dikembangkan dalam kita berpolitik secara Islami. Nah, berbeda dengan politik yang kualitas rendah yang pada umumnya justru terjadi di negara-negara terbelakang, mungkin juga di negara berkembang, negara Muslim, dan mungkin juga kita merasakan dalam beberapa hal, mungkin juga terjadi di negara kita gitu ya. Apabila ditinjau dari sudut pandang Islam, politik seperti ini tidak sesuai dengan tujuan dakwah, melainkan sebaliknya justru menghambat dakwah, merusak rekonstruksi masyarakat yang Islami yang dicita-citakan bersama. Maksudnya politik yang menghalalkan segala macam cara, ya, politik yang tidak beretika, politik yang apa saja menjadi boleh, yang penting bisa berkuasa, itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya. Nah, ciri-ciri politik kualitas rendah ini dalam buku The Brain ya, yang karangan Niccolo Machiavelli yang sangat terkenal itu ya, yang kemudian dikenal dengan politik Machiavellis gitu ya, politik menghalalkan segala macam cara. Kualitas politik rendah ala Machiavellis juga tidak bicara sama sekali tentang pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT, dan tidak akan berjalan paralel dengan tujuan dakwah yang mengajak umat manusia berada di jalan Allah ya. Jadi berpolitik ala Machiavellis itu menghalalkan segala macam cara. Itu tadi yang saya sampaikan itu tidak bicara sama sekali tentang Tuhan gitu ya, tentang agama, tentang kejujuran. Tapi yang ditanamkan justru ajaran-ajaran yang bagaimana kita bisa melakukan kekerasan kepada orang lain gitu ya. Jadi yang dikembangkan politik ala Machiavellis yang pertama adalah violence itu, politik dengan kekerasan, dengan membunuh, dengan bahkan mungkin nanti sampai kepada ada yang namanya genocide dan sebagainya gitu ya. Kemudian penaklukan mutlak atas musuh-musuh politik dinilai sebagai kebijakan puncak gitu. Jadi artinya lebih cenderung untuk tidak mengenal adanya oposisi, karena lawan-lawan politik akan dihabisi, akan disirnakan karena dianggap sebagai menghambat. Padahal kalau secara teori yang justru kalau kita belajar dari para nabi dan juga para sahabat nabi itu justru misalnya ketika Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, maka yang pertama disampaikan ya kalau misalnya ada saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syar'i, maka langsunglah ditegur gitu, tidak usah kemudian sungkan-sungkan. Itulah mungkin etika politik yang bermoral gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ajaran Machiavelli menjalankan kehidupan politik seorang penguasa harus dapat bermain seperti binatang buas. Artinya
tidak harus mencari cinta kasih, rasa sayang dari yang dipimpinnya. Kalau perlu dengan kekerasan, dengan ketakutan, dengan kehidupan yang penuh selalu merasa mencekam dan sebagainya. Itulah politik yang dikembangkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dakwah yang kita kembangkan di dalam dakwah agama, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kalau bagi seorang Muslim, kegiatan politik harus menjadi bagian integral dari kehidupan yang utuh dan sebagai alat dakwah, gitu ya. Jadi saya kira temanya yang disampaikan oleh Pak Rob ini bagus memang ya. Artinya dakwah politik itu artinya lapangan pekerjaan apa saja pun kita bisa gunakan untuk berdakwah, termasuk juga lapangan politik, dan kita tidak perlu fobi terhadap politik, ya, justru didekati dengan nilai-nilai agama sehingga betul-betul bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, ya. Nah, sebagai alat dakwah, maka aturan permainan yang harus ditaati juga harus paralel dengan aturan-aturan permainan dakwah dalam Islam itu sendiri. Artinya jangan sampai kemudian politik menghalalkan segala macam cara, kemudian banyak berbohong, gitu ya, banyak ingkar janji dan sebagainya. Yang itu saya kira menjadi ciri-ciri dari orang yang tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, gitu. Nah, kemudian juga seorang politisi harus menjunjung rekonstruksi masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran Islam, ya. Rekonstruksi masyarakat itu dapat dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan. Tadi disampaikan juga oleh Mas Rofi, ada bidang ekonomi, sosial budaya, gitu ya, iptek, dan sudah barang tentu juga dalam bidang politik. Nah, pengelolaan tugas kenegaraan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan dalam masyarakat luas harus bersendikan pada tauhid dan diwarnai dengan semangat dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Jadi saya kira itu menjadi tantangan juga bagi kita untuk dakwah ke depan, bagaimana supaya ya yang tadi saya sampaikan, yang banyak kita bicarakan adalah fatsun politik, ya, politik yang beretika, politik yang bermoral, gitu. Nah, saya kira itu sebagai penambahan saja untuk kita nanti supaya ada waktu yang panjang untuk kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Hamim atas uraiannya untuk materi kita pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi, ya, untuk kajian kita pada sore hari ini. Monggo kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini untuk dapat mungkin atau yang memiliki pertanyaan, monggo bisa langsung disampaikan dengan raise hand atau langsung saja, monggo silahkan. Belum ada? Mungkin dari Profesor Hamamah mungkin mau menyampaikan tadi seperti pesan dari Dr. Hamim, mungkin ada hal-hal yang mungkin terkait dengan materi kita pada sore hari ini yang mungkin nanti bisa menjadi atau yang di-share untuk kita semuanya. Monggo Prof. Hamamah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja membaca apa yang ditulis oleh Pak Hamim yang sangat bagus tadi menghadapi situasi saat sekarang ini, yaitu satu, kalau saya lihat lalu saya gabungkan dengan materi yang disampaikan pada sore hari ini, satu mengenai bagaimana kita bersilaturahim. Itu artinya itu saya kira sangat bagus. Yang kedua, itu persoalan yang sangat membuat kita itu sekarang harus berpikir, yaitu persoalan politik tadi. Dua hal itu kalau saya lihat, pertama mengenai silaturahim ini karena kita baru saja Ramadan. Jadi ibadah Ramadan itu membuat kita itu membersihkan diri kita. Tidak hanya bermaaf-maafan, tetapi apa yang kita jalani di dalam Ramadan itu amalan-amalan yang membuat kita itu dekat-dekat pada Allah, dekat-dekat pada apa yang diharapkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang bahagia fid dunya wal akhirah. Itu godokan pada ibadah Ramadan. Nah, kalau itu diuncai di sini itu akan bagus sekali karena saya sendiri melihat banyak hal yang sekarang muncul dalam diskusi-diskusi ini. Satu. Yang kedua, itu persoalan yang sangat menohok
Menohok itu artinya kita nggak mau disentuh tapi malah ditusuk. Gitu namanya menohok. Yaitu persoalan politik. Sampai saya kira ini bagus sekali juga Pak Irfan, Pak siapa tadi ya, Pak Ansori, Pak Ropingi. Pak Ropingi, Pak saya salut ya Pak ya. Itu bagus sekali. Bagus sekali. Nah, hanya kita tuh sekarang ini mendengar esok dele sore tempe. Itu kata-kata yang populer. Itu artinya kalau untuk politik itu kalau mengatakan begini nanti berubah, ndak apa-apa. Itu artinya ya Pak. Ya, Pak Ropingi. Bahkan sampai disimpulkan. Penyimpulannya itu membuat kita harus ikhlas menerima semuanya. Apa yang itu? Populer loh Pak Ropingi, populer loh Pak, tenan itu. Itu di mana-mana orang mengatakan, karena kita tuh sekarang sudah ditunjukkan loh situasi, wah ya Allah kok ngene iki piye toh gitu loh ya itu. Ya ora apa-apa, itu kan politik. So halalan tuh thayyiban mubarakan fi, itulah ngapusi neng ngelulang ini nggak peduli itu, lalu kamu sakit-sakit, kamu misalnya saja ini karena untuk mencari uang ini maka mie goreng apa tadi minyak goreng apa macam gitu atau apalagi penyakit itu perkara itu. Kemudian mengenai caranya bagaimana, yes kamu setuju ya kan nggak biasa. Nah saya lihat tadi apa yang disampaikan Pak Ropingi itu kemudian yang diulas oleh Pak Hamim itu bagus banget Pak, bagus senang. Apalagi kalau kita kembali ke Indonesia. Saya selalu kembalinya, kalau tahu saya itu kembali kepada Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia yang dipikirkan ya bangsa Indonesia dulu dah. Rahmatan lil alamin, betul lah itu. Kalau rahmatan lil alamin sampai di Afrika ayo, tapi sekarang kita bangsa Indonesia dulu. Jadi, nah di situ itu saya kalau kepada bangsa Indonesia, saya lihat bangsa Indonesia yang diajak bicara itu bangsa Indonesia yang bagaimana toh, yang kehidupannya bagaimana toh. Kalau berbicara kehidupan itu, saya berpikir manusia itu hidup ada dua unsur yang pokok, mau tidak ada yang bertahan, yaitu apa? Jiwa dan raga. Jiwanya, kalau raga itu KP sudah paham itu fisik. Tapi yang raga itu kan muncul nanti sampai pada kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual akan muncul pasti akan muncul pada setiap manusia. Apakah dia agama atau tidak agama pasti akan muncul. Yaitu pada saat orang menghadapi satu musibah yang di luar kemampuan usaha sendiri, pasti dia akan mencari siapa yang bisa menolongi saya. Sampai kalau masyarakat Jawa ini ada ingkang moho kuwaos. Artinya itu kuasa, mampu, kuat, mempunyai kekuatan. Nah, itu untungnya alhamdulillahnya bangsa Indonesia itu punya perasaan sama itu, sama. Kalau susah ya mesti cari siapa yang sesuatu zat itu. Nah, itu yang sudah menjadi satu kesepakatan orang Indonesia itu bagus sekali loh, Pak. Namanya sesuatu itu namanya Tuhan. Maka ada Pancasila, Tuhan itu sudah disatukan itu. Nah, sekarang kita lihat orang Indonesia itu kan agamanya macam-macam. Ada agama Konghucu, ada agama Buddha, ada agama ini, ada agama Islam. Sekarang tanya, nah sekarang kalau banyak gimana sih Indonesia itu? Yang banyak itu banget deh, 80% lebih toh Pak. Ya, nah, itu kabeh do Muslim, nah Muslim itu Islam. Islam itu jelas Tuhannya itu siapa. Alhamdulillahnya Tuhannya itu mempunyai sifat yang bisa merangkul semuanya, yang bisa diakui, diikuti semuanya. Nggak usah ngikuti salat kalau nggak mau salat. Tapi artinya bahwa apa yang diajarkan di Islam itu rahmatan lil alamin, itu Pancasila yang lima-limanya itu masuk di situ semua loh. Jadi artinya bagaimana orang Indonesia yang mayoritas itu rahmatan lil alamin mau beramah tamah dengan temannya, mau berusaha membuat baik pada yang lain, maka dakwah itu kalau saya katakan itu mengajak untuk hidup bahagia secara total. Itu sebetulnya rumahannya begitu. Total itu ya hidup sekarang, hidup yang akan datang. Segenap aspek kehidupannya itu rahmatan lil alamin, dan itu yang diakui. Yang itu sekarang ekspresinya orang-orang Islam kan begitu, Pak.
Coba kalau saya mau tanya kan nggak usah organisasi apa-apaan, nggak usah lah. Contoh aja lah, yang lain nanti misalnya MDMC itu. Kalau ada eksiden, kecelakaan apa di bangsa ini, mau banjir lah, ada gempa, ada lari, mesti menolong itu. Tanya kok, kamu agamanya apa? Enggak, tahu Pak. Yeah. Karena itu rahmatan lil alamin. Nah, dari situ yang sudah seperti ini, bagaimanakah? Apakah masih berpikir esok dele sore tempe? Itu orang yang kamu, nah saya kuasa, sekarang saya kuasa. Tak ini seperti ini. Kamu mau nggak mau terserah. Kalau nggak mau ya udah keluar dari sini. Misalnya seperti itu. Bagaimana Pak? Ini yang saya kira yang perlu disosialisasikan. Ayo kita. Jadi kita itu berpikir pasti kita dalam hati nurani kita nggak tega lah Pak. Kita bisa makan enak-enak, tapi yang lain itu di tepi jalan Pak. Ngadang tangan gini loh Pak. Itu banyak sekali. Tega apa? Kan nggak tega. Itu setiap manusia pasti begitu. Masalahnya sekarang kalau tadi dikumi esok dele sore tempe, aku bisa berbuat puasa. Itu menjadi ditutuplah hati nuraninya. Maka bagaimana caranya kita menyadarkan itu Pak? Maaf, saya merasa terharu sekali Pak. Diungkapkan ini. Sebetulnya tadi yang Bapak bagus sekali. Diulas oleh Pak Halim bagus sekali. Wes. Sekarang nanti pada diskusi yang akan datang, saya kira tinggal merumuskan itu bagaimana langsung realisasinya. Tapi pola pikir yang nasional bangsa kita, itu saya kira kita semua sama kok Pak. Takon saya agama Hindu, takon saya agama apapun, saya itu pastinya nanti punya nilai kemanusiaannya itu sama. Humanity Pak, sama. Nah, kalau kita nanti hadapkan Tuhan Allah begini, ya wis itu kan karena Islam. Tapi untungnya itu kan mayoritas. Jadi yang nyuworo berpendapat seperti itu kan paling banyak, Pak. Mengapa kita kok selalu saya berpikir, jadi setiap orang Islam mestinya Pak hidupnya kan kalau berdoa kan juga Robbana atina Pak fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah kalau begitu apa akhiratnya hasanah, Pak? Nah itu Mbak Yo sekoyong orang sampai kaget loh Pak. Kalau saya tanya yang seperti itu Islam tenan deh. Oh ya hadisnya juga gitu, Qurannya juga. Wah kalau mau puasa tenan begitu. Lah aku terus piye gitu loh. Saya tuh hanya begitu. Ayo monggo sekarang ini mau kita tunggu ini. Itu aja Pak. Dan terima kasih sekali dengan begini saya juga ingin menyampaikan ini salutnya pada Pak Hamim lalu membuka satu situasi begini untuk kesempatan kita berbincang-bincang menyampaikan ini hasil dari buah Ramadan. Kita sekarang ini sedang bersih-bersihnya paling bersih dari lihat bulan-bulan lainnya. Pasti sekarang ini. Ya ini tadi saya kira insya Allah alhamdulillah ini namanya amalan ibadah Ramadan kita itu betul-betul muncul dalam hari ini hari-hari belum sampai hari 10 hari ya. Belum ya, seminggu belum ya. Jadi kan masih ingat toh bagaimana berdoa kita pada ya Allah, bagaimana gitu ya. Oke, itu saja Ibu, matur nuwun Bu, dan terima kasih pada Pak Ropingi, terima kasih pada Pak Hamim. Insya Allah semuanya akan menjadi jalan lancar menuju kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang disampaikan, ya sudah ada 2 pertanyaan di fitur chat, kemudian sudah ada raise hand. Mungkin kita masih punya waktu banyak. Mungkin Dr. Ropingi ingin merespon dulu dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hamamah, monggo Dr. Ropingi. Iya, terima kasih. Menarik ya, jadi memang betul yang disampaikan oleh Prof. Hamamah ya. Isu dele sore tempe ini yang betul-betul menancap dalam pikiran saya. Dan seolah-olah itu menjadi satu hal yang dimaklumi gitu kan. Nggak apa-apa kalau politik begitu gitu kan. Nah, ya. Nggak boleh loh Pak. Politik ya orang itu Pak, politik Islam gitu Pak. Gitu. Yeah. Makanya sebenarnya kalau dalam konteks kepemimpinan ini yang kita butuhkan adalah ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat aspek spiritual, kemudian yang kedua aspek moral, yang ketiga aspek intelektual. Ini tidak bisa dikurangi menurut saya. Kenapa? Karena ada spiritual, ada aspek moral, tapi tanpa intelektual maka nilai-nilai dakwah tidak akan bisa berkembang. Ini. Kemudian ada aspek spiritual, ada aspek intelektual, tanpa aspek moral nanti juga seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya
Kemudian tidak ada aspek spiritual, apalagi ini. Makanya saya sepakat ketika di dalam lagu Indonesia Raya itu adalah apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Iya. Ini. Jadi yang pertama ada jiwanya, baru Hmm. yang kedua ada raganya. Hmm. Ini. Tetapi yang terjadi pada saat ini mungkin karena pengaruh filsafat materialisme dan yang pragmatis itu, yang pertama dijadikan ukuran adalah aspek material. Ini kita sukses atau tidak dilihat harta kita. Ini yang menjadi satu persoalan, gitu kan. Makanya bagaimana kita mengembalikan standar keberhasilan itu dari material ke imaterial. Ini yang menurut saya menjadi PR kita bersama. Kenapa? Karena ini sudah merambah ke berbagai lini kehidupan kita. Ini. Nah, saya jadi ingat pada saat Nabi di Makkah Al-Mukarramah, beliau berdakwah selama hampir 13 tahun ya. Hampir 13 tahun, dan mungkin kalau dilihat dari jumlah pengikutnya bisa dibilang pada saat di Madinah Nabi mungkin bisa dibilang belum berhasil. Bahkan Nabi pun merasakan seperti itu. Tetapi satu hal yang lain yang kita tengok adalah betapa kuatnya landasan yang dibangun di saat dakwah di Makkah Al-Mukarramah. Di Makkah yang dibangun adalah bagaimana keyakinan seseorang terhadap keesaan Allah, terhadap kepercayaan hari akhir, terhadap hari akhir, dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu menjadi landasan kita. Kita bisa dibilang spiritualitas kita itu belum tergarap dengan baik, meskipun sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berbau spiritualitas. Tetapi spiritualitas itu mungkin ada yang bilang pseudo spiritualitas begitu. Ini atau spiritualitas yang sifatnya semu ini. Nah, ini yang sebenarnya menjadi PR bagi kita, bagaimana kita meningkatkan aspek spiritual, yang spiritualitas itu tidak lepas dari aspek kehidupan kita sehari-hari. Sekulerisme yang sekarang banyak berkembang itu dalam konteks tertentu mungkin agama berbeda dengan masalah politik, tetapi substansi yang menurut saya tidak bisa kita terima. Mengapa? Karena orang pada akhirnya akan memilah antara aspek spiritual dengan aspek material, kehidupan ukhrawi dengan kehidupan duniawi, yang pada akhirnya orang menjadi mengalami splitnya ini. Yang satu dia mengejar dunia dengan segala macam cara tanpa menghiraukan aspek moralitas ya. Di sisi yang lain dia juga meningkatkan spiritualitas ini, tetapi tidak ketemu. Nah, inilah yang menurut saya membuat politik ini menjadi tidak etis. Ini kenapa? Karena ada pemisahan antara aspek spiritual dan aspek material. Celakanya menurut saya adalah sekarang itu sudah menjadi satu semacam pengetahuan bersama. Setiap apapun itu akan menjadi harmonis kalau tidak dicampuri politik. Kalau dicampuri politik maka menjadi tidak harmonis. Politik itu apa itu? Nah, ini yang menurut saya salah ya. Politik itu apa? Oke, jadi ini yang menurut saya salah. Jadi kenapa? Karena politik itu hanya dimaknai pada bagaimana mendapatkan kekuasaan saja. Benar Pak, benar. Ini bukan dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas manusia sebagai khalifah dan sebagai hamba. Nah, kalau ini disadari bahwa politik sebagai perwujudan dari menjalankan tugas sebagai khalifah dan juga sebagai hamba, maka tentu politik yang dijalankan adalah politik yang disebut oleh Prof. Hamim tadi adalah politik yang high, politik tingkat tinggi. Sementara yang banyak kita lakukan, yang kita jalankan adalah low politik, politik tingkat rendah. Maka wajar ketika terjadi yang namanya pergesekan yang luar biasa antar kelompok yang berbeda politik ini. Kenapa? Karena yang dilakukan adalah low politik.
Mengapa terjadi hal seperti itu? Karena wacana kita terhadap agama, terhadap masalah-masalah sosial, politik dan sebagainya yang ada itu relatif rendah. Mohon maaf, ya saya katakan relatif rendah. Ini tidak substansial. Nah, sehingga apa? Itu pada akhirnya membuat mereka mau dan sudi melakukan segala macam cara. Enggak peduli apakah caranya itu baik atau tidak, enggak peduli. Yang penting adalah mereka mendapatkan atau memperoleh apa yang diinginkan. Ini kira-kira poinnya. Jadi saya kira kita perlu membangun dua hal. Yang pertama adalah tentang spiritualitas, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi pada saat dakwah di Makkah. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun wacana, mengembangkan pemikiran dan sebagainya, sehingga kita tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang pragmatis, sehingga kita bisa menjaga fatsun politik ini menjadi tetap sebagai fatsun politik yang dalam tataran high politik. Itu kira-kira sementara ini. Terima kasih Prof. Hamamah. Ya, terima kasih, perlu banyak bimbingan ini. Jadi perhatian kita, betul. Matur nuwun Dr. Ropingi. Mungkin ada satu lagi yang mungkin kita akan dengarkan, masukannya dari Bapak Dr. Andes Krisbowo. Monggo, Bapak. Belum di-unmute, Pak Krisbowo? Belum kedengaran. Belum kedengaran. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi niatnya mau menjadi pendengar yang baik. Saya tuh minder karena di hadapan saya ada guru besar saya. Saya itu muridnya Bu Kamamah. Wah, sekarang udah orang besar, Pak. Mata kuliah stylistik, Bu. Mata kuliah stylistik. Saya masih ingat Ibu ngendiko membahas novel Secret Letter. The Secret Letter. Iya. Ya, semoga Ibu tetap sehat. Alhamdulillah, amin. Baik. Tentang politik, saya itu membahas hal-hal yang praktis saja. Begini, kita ini kan banyak yang ngerti ilmu politik. Yeah. Mana yang high, mana yang low politics. Nah, keprihatinan saya yang terjun di politik praktis level tinggi, bukan high politics tapi level tinggi, itu orang-orang yang pola pikirnya the low politics. Iya, justru gitu, Pak. Inconsistent. Ya, saya mau mengatakan esok sore tempe, yaitu yang setuju saya dengan Ibu tadi. Jadi inconsistent yang dikembangkan. Contohnya nggak usah saya sampaikan, Bapak Ibu sudah tahu semua. Pokoknya menangan, Pak. Jadi itu kita ini yang ngerti tentang how to do the high politics itu justru otherwise kita malah hanya bermain di sekitar teori. Ya karena memang situasi di negara kita saat ini tidak bisa orang kayak kita ini langsung bisa tampil. Soalnya duitnya harus banyak. Kalau sekelas dosen begini ya berat. Ya, saya pernah menjadi ketua umum sebuah ormas tingkat nasional sampai se-ASEAN regional. Hebat. Biasa ASEAN, saya 2 periode. Itu benar-benar kobol-kobol dompet saya. Oh. Kobol-kobol. Hari ini di Filipina, besok ke Thailand, besok. Nah, sekarang saya PNS ya repot. Ya untung waktu itu Bapak Ibu saya masih bisa mensupport. Begitu saya murni dari gajian. Jadi artinya kita kembali ke laptop. Kita ini yang agak ngerti high politics, justru kalau bahasa Jawanya kesingkang-singkang. Nah iya Pak, benar Pak. Karena nggak cocok dengan mereka Pak.
Enggak Iya, anggu, ngeregoni, Pak. Ngeregoni, Pak. Lah yang itu yang the lower players itu, the lower players. Iya. Justru mereka bisa menambati the high status. The high status is set by the lower people. Ya, benar. Sementara yang the lower status itu diduduki oleh yang the high quality people. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Nah, sekarang how to do that, how to accomplish, how to make the solution. Saya kira itu memang kita pakai level yang seminar, diskusi gini. Siapa tahu nanti berubah. Iya, mudah-mudahan. Ya, semoga junior kita ini bisa sadar dan bisa lebih baik lagi. Iya. Saya bisa menyampaikan yang lebih krusial lagi, lebih tajam lagi, cuma kok nggak tega saya menyampaikan yang tajam. Saya doakan, sekarang saya sudah 60 tahun lebih ya, saya doakan yang usia di bawah 50 tahun ini menjadi orang-orang kayak Ibu Dr. Mayang ini ya, menjadi menteri. Mayang atau Macang ya? Mayang, Ustaz. Ya, Dr. Mayang. Pak Ropingi itu kan umurnya masih di bawah saya, jadi ketua DPR. Amin gitu, amin. Dan besok tahun 2024 itu saya harapkan adik saya yang tercinta ini menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Ya, mudah-mudahan kita doakan semua, Pak. Amin, amin. Saya cukup sekian, saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Kristorianto atas uraiannya yang singkat tapi mendalam dan sangat mengena. Mudah-mudahan insya Allah nanti bisa hadir sebagai narasumber di acara yang sama, untuk membahas yang lebih tajam lagi seperti yang tadi disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada dua pertanyaan yang sudah ada di fitur chat, mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama adalah dari Bapak Wahyu Arianto dari Pasuruan. Pertanyaan beliau adalah bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas. Itu yang pertanyaan dari Pak Wahyu. Mungkin langsung saja saya sampaikan pertanyaan yang kedua, hampir serupa, yaitu dari Bapak Muhari. Beliau menyampaikan bahwa kalau politik itu equal to cara mencapai tujuan. Nah, tujuan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, bagaimana resikonya jika yang di alam pikiran dari pemegang peran itu hanya berpikir tujuan jangka pendek saja. Nah, itu kemudian ini bagaimana? Jadi hanya yang poin-poin yang lebih sifatnya pragmatis seperti itu. Nah, ini dua pertanyaan yang mungkin nanti bisa direspon langsung. Pak Hamim ini sudah menyampaikan, beliau yang terakhir saja. Jadi ini monggo Pak Ropingi dulu, monggo. Oke, terima kasih. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk memilih pemimpin yang berintegritas? Saya kira satu adalah perlu diberikan satu kesadaran betapa standar baik itu beraneka ragam. Artinya begini, katakanlah satu misal saya sebagai individu, saya sudah dikatakan baik. Kenapa? Karena saya murah senyum, tidak pernah berkata sarkastik, ya, kadang juga memberi orang dan sebagainya. Oke, itu adalah baik, gitu. Tetapi untuk menjadi orang yang memiliki satu jabatan, yang harus memikul satu amanah, yang amanah itu berkaitan dengan kepentingan banyak orang, maka standar baik itu menjadi berbeda. Ini. Sehingga apa? Bagaimana kita memilih pemimpin itu bukan sekedar mencari orang yang baik, tetapi mencari orang yang kira-kira mampu untuk menunaikan amanah yang harus dipikulnya. Kesadaran itulah yang sebenarnya perlu kita bangun. Dan itu kenyataannya memang orang tidak bisa memilah baik sebagai individu dan baik sebagai sebagai pejabat gitu. Ini baik sebagai individu belum tentu dia baik sebagai pejabat.
Ini kenapa? Karena sebagai individu itu mempunyai amanah yang ringan, tetapi sebagai pejabat punya amanah yang berat. Maka standarnya harus dibedakan. Itu saya kira yang harus ditanamkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi sudah sedikit saya singgung ya. Untuk bagaimana memilih pemimpin yang berintegritas, maka 3 hal. Satu adalah tentang spiritualitasnya, seperti apa. Yang kedua, moralitasnya bagaimana. Dan yang ketiga, tentang intelektualitasnya. Mengapa 3 hal itu? Karena 3 hal itulah yang akan mengantarkan orang itu mampu untuk menjadi orang baik, baik sebagai individu maupun sebagai sebagai pejabat ini, atau sebagai orang yang memegang amanah ini. Nah, dari sisi spiritualitas, kalau orang itu memiliki spiritualitas yang tinggi, maka pada saat memegang amanah tentu dia tidak akan atau setidaknya akan hati-hati dalam memegang amanah itu. Kenapa? Karena spiritualitasnya, keyakinannya, keimanannya senantiasa akan mengoreksi apa yang sudah dilakukannya. Nih, dan itu imbasnya ada pada moralitasnya. Dia akan menjaga moral yang dia miliki. Apakah saya sebagai pemimpin ini pantas atau tidak, begitu kan? Nah, ini ada moralitas ini. Dan yang ketiga ada intelektualitasnya. Intelektualitas itu adalah apa? Kemampuan seseorang dalam satu memahami permasalahan, yang kedua memetakan permasalahan, dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan. Itu adalah tugas orang yang mendapatkan amanah. Memahami, memetakan, dan kemudian menyelesaikan masalah. Baik itu bagaimana konsep penyelesaiannya, kemudian bagaimana mendistribusikan kewenangan orang yang harus menyelesaikan masalah itu dan sebagainya. Itu hanya bisa dimiliki, hanya bisa dilakukan kalau orang itu memiliki intelektualitas yang cukup. Maka pilihlah dengan 3 standar itu. Ini. Dan karena yang memilih adalah one man one vote, suara orang yang Profesor Gatus Prof. Hamamah dengan suaranya orang yang tamatan SD yang tidak tahu apa-apa itu sama. Maka tugas kita adalah bagaimana mensosialisasikan standar itu, sehingga orang umum pun nanti akan menggunakan 3 standar itu dalam menilai, dalam membaca calon-calon pemimpin, sehingga nanti akan mendapatkan pemimpin yang amanah. Tapi kalau tidak, maka ya sudah, apa yang akan terjadi, pemimpin yang akan jadi adalah pemimpin versi orang-orang yang memiliki standar yang tidak tidak memenuhi standar tersebut. Ini. Apalagi tantangannya adalah apa? Tantangannya pada saat ini adalah kita itu dihadapkan pada kebebasan. Orang itu bebas untuk memilih siapapun. Nah, ini tantangannya. Sehingga dengan asumsi itu akhirnya orang relatif tidak mau diberikan pemahaman lebih mendalam terkait dengan bagaimana cara memilih pemimpin yang berintegritas. Oke, itu satu terkait dengan pertanyaan Pak siapa tadi? Yang dari Pasuruan. Kemudian yang kedua terkait dengan konsekuensi dari pemimpin yang atau politikus yang berpikir jangka pendek. Ya, tentu kalau orang yang memegang amanah itu adalah yang berpikir jangka pendek, maka tentu yang didapat adalah ya tujuan-tujuan jangka pendek. Ini tujuan jangka panjang akan terkorbankan. Makanya sebenarnya kita perlu membaca sejarah bagaimana Bung Karno berikan saya 10 pemuda maka akan menggentarkan dunia. Ini sebenarnya berkaitan dengan tadi pemikiran jangka panjang. Ini pemuda itu cenderung berpikir jangka panjang, ke depan mau jadi apa dan sebagainya, ke depan mau seperti apa dan sebagainya. Ini ada gambaran jangka panjang. Ini. Maka carilah orang-orang yang memiliki visi besar, visi yang jauh ke depan untuk menjadi pemimpin. Bukankah orang yang punya visi ke depan belum tentu
belum tentu ideal. Ya memang belum tentu ideal, tetapi begini, kita perlu melihat juga track record orang. Track record orang itu seperti apa ini, sehingga apa, antara visi dan track recordnya itu bisa kita kombinasikan sehingga kita akan menemukan satu jawaban, apakah pemimpin ini punya visi ke depan atau visi jangka panjang, visi yang baik atau tidak. Ini saya kira akan ketemu ini. Jadi kita mengawinkan antara visi seseorang calon pemimpin dengan track record-nya. Disitulah kita akan menemukan ya calon-calon pemimpin yang tepat, sehingga jangka pendek kepentingan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu nanti akan bisa terjawab di sana. Kira-kira itu terkait dengan konsekuensi dari politik jangka pendek yang menjadi tujuan dari para pemegang kuasa. Kira-kira demikian, Bu Mayang. Oke, matur nuwun Dr. Robingi. Mungkin sebelum saya beralih ke Dr. Hamim Carkassi, mungkin ini ada ada statement dari Bapak Imam Suharmanto yang menyampaikan bahwa ini suaranya kecil, bagaimana caranya? Paham politik tapi tidak paham membangun kekuatan menurut saya tidak cukup. Paham politik harus paham dan mau membangun kekuatan. Kemudian karena jika orang-orang yang mau dan punya kekuatan tapi tidak paham etika politik yang dominan, maka tatanan politik kita pasti lepas dari nilai-nilai kemaslahatan. Saya kira ini selaras dengan apa tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Robingi ya. Terkait 3 hal tadi dalam kualitas seorang pemimpin ya, saya kira seperti itu. Selanjutnya monggo Dr. Hamim, mungkin sekaligus closing Dr. Hamim J. Iya, jadi itu ada sosiolog dari Barat ya, Erich Fromm dia mengatakan manusia yang harusnya dilihat dari to be-nya, sekarang dilihat dari to have-nya. Jadi saya kira ini hampir sama juga dengan kalau orang mengatakan manusia modern itu kena penyakit namanya penyakit miopis gitu. Penyakit miopis itu penyakit rabun jauh. Tidak bisa melihat kehidupan yang lebih jauh, tidak bisa melihat kehidupan pasca kematian dan seterusnya. Dan mereka itu mengira bahwa hidup itu ya sekarang ini aja, dinikmati semaksimal mungkin dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mendobrak budaya materialistik yang seperti itu, ya, atau pragmatis kapitalistik yang kayak gitu itu, ya memang sebenarnya yang bisa menjawab itu memang dengan pendekatan agama gitu ya, yang kemudian melihat bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, yang pertanggungjawabannya lebih abadi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, untuk pendekatan kepada hal yang seperti ini, saya selalu mengatakan bahwa pendidikan politik itu kepada yang akan memilih dan juga kepada yang mau dipilih. Ya, jadi dua-duanya itu harus simultan kita garap bareng-bareng gitu. Artinya nanti juga, ya saya kira di negara semaju apapun itu adalah persyaratan minimal yang boleh dipilih itu ada persyaratan minimal ya. Tidak seperti di tempat kita ini kelihatannya nggak ada batas, itu siapa saja bisa. Kalau di negara-negara lain saya kira tetap aja meskipun tadi Mas Dr. Robingi menyampaikan suara profesor dan suara lulusan apa sama, tetapi kan tetap yang dipilih ini juga orang-orang yang memang sudah memenuhi kriteria layak untuk dipilih. Sehingga nilai yang sejelek apapun masih lebih baik dibandingkan dengan masyarakat secara keawaman secara umum gitu ya. Nah, karena itu jadi saya kira nanti kita memang perlu menyadarkan kepada masyarakat supaya mereka menggunakan akal logikanya di dalam memilih wakil mereka, pemimpin mereka dan sebagainya. Senyampang dengan itu saya kira partai-partai politik itu juga perlu dioptimalisasikan perannya untuk bagaimana mereka punya pride itu, punya kepercayaan diri bahwa kaderisasi di partainya itu sudah berjalan dengan baik gitu ya. Sekarang ini kan partai politik fungsinya kan ya seperti kos-kosan aja tuh. Ada orang yang terlalu tinggi. Ya, nyewa, setelah jadi ya sudah gitu ya. Artinya saya kan sudah bayar kontrakan gitu loh. Nah, itu saya kira ke depan itu mungkin harus dijelaskan kepada partai politik supaya mereka punya kepercayaan bahwa mereka punya kader yang terbaik, mereka layak dijual, bertarung gitu ya. Ya artinya yang namanya politik itu ada menang ada kalah, kalah nanti persiapkan
5 tahun ke depan dan seterusnya. Saya kira itu akan menjadikan dinamika politik kita akan menjadi lebih bagus, dan juga sekali lagi yang penting adalah bingkai Pancasila itu adalah bingkai yang sudah final, bagus. Artinya 5 nilai ideal itu ya. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, kemudian keadilan. Itu kan sebenarnya nilai-nilai universal yang harus menjadi topangan seluruh warga masyarakat Indonesia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, punya tanggung jawab untuk melanjutkan nilai-nilai luhur yang nilai universal yang seperti itu. Saya kira itu tambahan saya, Bu Mayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktu telah menunjukkan pas jam 17, jadi saya harus mengakhiri sesi diskusi kita pada sore hari ini. Banyak sekali ilmu dan nilai-nilai yang bisa kita peroleh dari kajian kita pada sore hari ini. Mungkin sedikit dari apa yang telah disampaikan, saya kira ya, mungkin sini bisa saya ulang kembali beberapa hal yang telah disampaikan, bahwa sekarang ini problem dakwah itu adalah sesuatu yang hal yang sifatnya umum ya. Jadi dakwah itu bukan lagi berdiri di depan mimbar kemudian hanya menyampaikan hal-hal yang sifatnya mungkin agamis seperti itu ya, tetapi dakwah itu seharusnya sudah mengangkat permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Opini, seperti disharmoni sosial, kemiskinan, rendahnya pendidikan, masalah lingkungan, kemudian sumber daya alam, dan bagaimana kemudian kita dapat mengurai problem-problem yang ada ini, kemudian diangkat dan dipecahkan melalui dakwah politik yang ada. Nah, kemudian juga ada 3 hal terkait dengan kepemimpinan yang perlu kita bangun terkait dengan dakwah politik seperti yang disampaikan oleh Dr. Opini, yaitu membangun sistem masyarakat ya yang baik yang dapat menegakkan syariat Islam, ya, yaitu membangun pemimpin yang kuat, yang legitimasi, yang itu kemudian dapat diakui oleh masyarakat, yang artinya kepemimpinan tersebut mampu menggerakkan umat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang dapat memetakan masalah, yang mampu membagi tugas untuk unsur-unsur yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin yang dapat menyatukan langkah, pemimpin yang dapat bersinergi memecahkan masalah umat, yaitu pemimpin yang visioner ya, seperti itu. Kemudian dari epilog yang beliau sampaikan bahwa dakwah Islamiyah adalah dakwah yang lintas disiplin. Ya, kemudian dakwah itu tidak hanya khutbah seperti saya sampaikan tadi, tapi merupakan lebih kepada rekayasa sosial yang dapat membangun perbaikan dan kualitas masyarakat. Kemudian ditambahkan oleh Dr. Hamim Zarkasi tadi ada 2 poin terkait dengan high politik dan low politik. Ya, nah bagaimana kemudian yang high politik ini tadi Ustadz Kris Boworyanto juga menegaskan bagaimana pemimpin-pemimpin kita itu bisa muncul dari yang high politik gitu ya. Karena beliau melihat justru yang muncul itu adalah dari yang low politik. Yang high politik adalah yang amanah, yang mengandung pertanggungjawaban dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip ukhuwah, bukan yang sebaliknya yang low politik atau kepemimpinan Machiavellisme yang tidak mengandung 3 hal tersebut. Nah, kemudian juga 3 hal yang tadi disampaikan sebagai respon kepada Prof. Hamama adalah 3 kecerdasan dari seorang pemimpin yang diperlukan oleh seorang pemimpin, yaitu kecerdasan spiritual, moral, dan intelektual ya, yang kemudian ini bisa menjadi model yang ideal bagi seorang pemimpin seperti itu. Kemudian di sini mungkin saya juga sedikit mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Amin Rais, bahwa beliau menyatakan bahwa politik itu mestinya berfungsi sebagai alat dakwah yang senantiasa komit kepada Allah, yang tujuannya bukan semata-mata untuk kepentingan kekuasaan, tadi seperti sudah disampaikan oleh narasumber, tetapi merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu pengabdian kepada Allah. Nah, tindak politik adalah baik jika ia berguna bagi seluruh rakyat sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Prof. Hamamah, rahmatan lil alamin. Jadi dakwah politik merupakan 2 hal yang jika diintegrasikan secara nyata itu dapat membuat atau memunculkan atau membangun satu masyarakat
yang adil dan makmur. Saya kira itu dari saya. Saya mohon maaf apabila waktunya sangat terbatas sehingga kemudian masih ada yang raise hand, tapi waktunya sudah terbatas, sehingga saya mohon maaf. Saya sebagai moderator mewakili tim mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Ropingi, kemudian juga Bapak Hamim Zarkasi, kemudian juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti acara kajian pada sore hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian apabila ada kekurangan, salah dan khilaf dalam memandu acara ini, saya mohon maaf. Kemudian waktu dan layar saya serahkan kembali kepada Mbak Sari selaku MC pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Najah Bahrifi. Baiklah, menutup dari moderator, nanti akan mulai acara kita pada hari ini. Sebelum diakhiri acara kita pada sore hari ini, atas mereka, marilah kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony memohon maaf jika terdapat salah dalam bertutur kata, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Riau abadi dengan julukan bumi lancang kuning jadi sebutan. 10 jari saya susunkan, beribu maaf saya sampaikan. Izinkan saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dr. Ropingi, Dr. Hamim, Prof. Hamama. Terima kasih semuanya, Mas Kris, Bu Hamama, Mas Imam, dan teman-teman yang lain semuanya hadir. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, matur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa, sing sudah puasa Syawal.